seperti ini kayak adik saya yang ikut ini, Iya. Iya, iya, iya. kayak kuliah, adik saya bilang, "Saya mau kuliah," saya bilang dulu kayak gini, "deh coba dulu deh yang beasiswa kayak saya." Saya berikan contoh ke mereka. Persilakan Kak Halifa Intania. Yeay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, baik Ya, juga ya. ya, Lama ya kita baru ketemu ya. lama banget, Lama. sudah berapa purnama itu Kak? Cuma lewat sosial media sering ini Siap. lihat-lihat. Oke Kak Halifa. Oh beda Kak, namanya Halifa Intania. Ini nama Iya, asli atau? nama asli dong. Emang ada ya yang biasanya nama Ya saya kan ada Kak, seperti saya, Ayah Ahmad. Itu bukan nama asli Kak? Oh, nama asli? Abdul Rahman. Oh, Abdurrahman. Iya. Itu yang dipotongkan kambing. Akhir. Itu kan artinya saudaraku ya. Iya, Jadi saudara ingin Rahman. dipanggil saudara. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Ya kalau saya nama pribadi alhamdulillah Halifa Halifa Intania Dirham. Masya Allah. Siap Kak Halifa. Kalau boleh tahu kesehariannya apa Kak sekarang? Keseharian masih sebagai ibu rumah tangga ya karena sebelumnya sih udah kerja di bandara, Oh, lalu udah resign 3 tahun di sana. Jadi kebanyakan jadi ibu rumah tangga dan juga mempromosikan ya namanya influencer ya kayaknya ya untuk mempromosikan barang-barang. Jadi dari rumah bisa menghasilkan alhamdulillah. Jadi ya sosok entrepreneur itu yang kita mau. Iya. Karena kan setahu saya ya Kak, entrepreneur itu bukan berarti harus ya kita punya usaha, tapi mindsetnya dulu kita Iya. setting sebagai entrepreneur. Ya walaupun kita kerja dimanapun Iya. itu, tapi kalau kita sudah ada mindset entrepreneur untuk fight, untuk menghasilkan, nah itu namanya Pasti entrepreneur. bisa. Oke, baik Kak. Kesibukan sebagai influencer ya. Iya. Kira-kira awal menjadi influencer itu bagaimana Kak? Dan tanggapan orang tua seperti apa? Oh, kalau untuk tanggapan orang tua sebelum dari influencer ini, saya sudah terjun di dunia perfilman. Oh, Iya, iya, jadi iya. sebelum itu udah sering tayang di TV gitu loh. Jadi ada ini kayak kemarin saya main di serial TV di Trans TV. Oh, Iya, sampai Trans TV ya? Trans TV itu Oke. masuk di TV kayak orang tuh, oh ternyata anak saya di Makassar Iya, iya, begini gitu iya, loh. iya. Padahal yang kemarin-kemarin tuh banyak iming-iming orang yang kalau di Makassar, ih dia kerja apa kok bisa gini ya kan? Pasti ada om-omnya, ada ininya kan sampai saya cerita kayak gini sama orang tua. Ikut saya ke Makassar, lihat saya kerjanya apa. Karena mereka kayak ini uang dari mana? Kan saya sebagai tulang punggung keluarga. Jadi kuliah itu ditanggung dari kampus gitu loh. Jadi yang bidik misi. Bidik misi. Yes, jadi kita harus punya nilai yang tinggi, ya kan? Kita ada beasiswa digaji setiap bulan dengan nilai yang bisa kita pertahankan. Nah, orang tua itu kalau misalkan ada yang pengen dibantu, saya kasih gitu loh. Jadi mereka pikir ini uang dari mana? Dan orang-orang yang mungkin punya rasa iri atau rasa apa menghasut dengan bahasa yang kayak ih kayaknya ada om-omnya, kayaknya ini itu dia di Makassar. Jadi saya kayak astagfirullahaladzim sampai digosipin seperti itu ya. Padahal saya dari pulang kampus langsung ikut sanggar tari. Jadi dengan hobi bisa menghasilkan. Jadi tari-tarian model seperti itu. Nah, kalau di dunia perinfluenceran ini di tahun 2014. Oh, 2014. Iya, 2014, tapi 2013 itu udah kayak ada endorse di daerah gitu loh. Ada produk, saya brand ambassador dari salah satu produk lokal Lulur, namanya Go. Familiar sih Kak. Iya kan? Pokoknya bang itu duluan gitu. Jadi pada saat itu udah jadi brand ambassador, udah banyak yang follow. Kayak saya posting foto tari-tarian, bakat, basket gitu, banyak orang yang suka di follow gitu loh. Jadi saya wah masya Allah ini ya semakin naik ini followersnya. Jadi orang-orang tertarik. Nah di awal situ mulai endorse gratis. Jadi kayak kak boleh nggak saya kirim barang? Saya kayak apa ya kenapa orang pada ngasih barang gitu? Ya udah dari situ akhirnya bisa seperti saat ini sampai menghasilkan. Iya, tadi saya dengar sampai diajak ya orang tua ke Makassar. Iya. Berarti bukan asli Makassar Kak? Bukan. Asli mana Kak? Saya lahir di Toraja. Toraja. Bapak saya Bugis Baru. Jadi mama Toraja Batak. Oh, baik. Jadi suka dukanya apa nih Kak? Seorang influencer. Ketika kita di luar itu banyak yang kenal gitu. Jadi apa-apa bisa lebih mudah. Tapi kalau dukanya adalah kita tidak punya privacy.
Jadi di mana-mana kayak banyak paparazzi, Betul betul betul. CCTV gitu loh. Jadi kayak, aduh kayaknya saya nggak boleh pergerakannya seperti ini nih, Mmm, kayak begini nih salah, iya iya orang iya. ambil 15 detik padahal bukan seperti itu, pasti di-judge lain Yes. lagi kan? Berarti lebih Seperti itu, memang ke area iya privasinya iya, kita ya. privasinya kita terganggu, tentunya kalau kerjaan ya tergantung sih, soalnya kalau dijalani dengan ikhlas pasti tidak ada masalah gitu, tapi kalau untuk yang dukanya seperti itu kalau bagi saya sendiri. Iya iya. Iya. Tapi Kak misal nih ya, Mhm. di mall atau di public Mhm. place itu Mhm. tiba-tiba ada yang minta foto dan sebagainya, merasa Heeh. terganggu enggak Kak atau gimana? Kalau saya sih enggak, Enggak karena juga? saya sudah kerja di bagian hospitality Iya di iya iya. bandara, jadi lebih senang kayak berinteraksi dengan banyak orang. Oh, Tergantung masyaallah. mood juga sih Oh, ya, kalau betul mood-nya betul. kayak lagi PMS kali Iya ya, yang iya kayak iya. aduh, kayak ya sebisa mungkin menampilkan yang terbaik lah ya. Betul. Heeh. Iya. Karena sebenarnya yang dilihat sama orang itu yang kita tampil di Iya sosial iya media, itu harus divalidasi di iya, dunia nyata itu sendiri. heeh, bener. Wah, iya iya. Oke, dengar-dengar Kak, ada bisnis ya sekarang lagi di jalan? Oh ya, alhamdulillah. Apa tuh? Jadi saya punya brand, Heeh. ada parfum, terus juga Parfum. ada Ini? krim pencerah. Iya, Oke. pencerah, area gelap. Area Jadi ini bukan hanya khusus untuk kayak heeh ketiak ya, heeh. underarm, ini juga bisa untuk Siku, siku, betul. iya, belakang leher, Oh. atau sebagainya, yang area-area gelap gitu. Ah, menarik nih Kak, karena kan di Makassar kita tahu ya, di mana Heeh. orang berlomba-lomba untuk skincare, Iya, glow dan lain heeh. sebagainya. Ini malah Kakak fokusnya ke dark spot Iya, ini. Kenapa? Apa alasannya, Kak? alasan saya bahwa ini orang-orang udah banyak ya, jadi udah banyak lah mengatasi per wajah gitu ya kan, badan untuk body lotion atau apa. Jadi ya saya lebih ke, ya udah saya buat sendiri yang beda deh dari yang lain Betul gitu loh ya. betul. Apa sih yang belum ada gitu loh di Makassar. Oh ternyata, oh ini pas gitu loh. Dan Mhm, alhamdulillah juga kemarin pas sebelum berhijab, iya, itu memang banyak yang nanyain mhm, karena sering lihat gitu kan, "Wah, betul. Kak kok cerah gitu lah, pakainya apa?" Mhm Jadi mhm. oh, selain dari saya punya produk ini, jadi harus, ini juga dong ya, memberikan ini sama orang-orang. Sebenarnya secara tidak langsung Kak Alifa ini sudah memberikan tips kepada kita nih, bagaimana Iya, kita bisa membuat produk mhm, dari market yang sudah iya, ada, dari masalah-masalah yang masalah-masalah yang ada. ada, Wah, luar biasa heeh, sekali ya seperti Kak Alifa. itu. Ini berarti bukan skincare ya, Kak? Bukan, lebih ke body Ah, care. siap-siap body care. Ini udah bisa kita order di mana saja, Kak? Iya bisa, ada di Shopee, Shopee. heeh, ada reseller juga kalau misalkan ada di toko, di Perintis ada kok di ini. Oh, dan ini sudah aman banget ya, Iya, teman-teman. Ini ber-BPOM, terus udah juga ada kita ada BPOM-nya, halal, heeh, ada halalnya ada juga. halal, Masyaallah. Ini harganya kalau boleh tahu berapa, Kak? 95.000. Murah banget, Murah, terjangkau. heeh, kandungannya ada niacinamide-nya juga, Hmm, pokoknya bagus. Ini oke. bukan untuk wanita aja ya, tapi Iya. pria dan wanita semua bisa. Oh, karena kan sekarang laki-laki banyak juga tuh kan Iya kan, skincare. harus dirawat body care-nya ya Ya, sebagai kan. titipan juga kan dari Iya, Allah kayak dari Allah gitu. harus dirawat, Betul benar sekali. sekali. Tapi riset-riset produknya itu dari mana, Kak? Apakah memang dahulunya ada produk sejenis, sehingga pada akhirnya seperti Enggak, apa? lebih ke situ sih Kak, Mmm, karena yang lebih ke fokusnya karena banyak orang yang tertarik dengan, tertarik, diri oke. saya ya, Oke oke. "Kok pakai apa?" Gitu Heeh, kayak, "Loh, kenapa saya nggak buat aja ya yang memang mhm. benar-benar saya pakai?" Ini setahun ini baru rilis, karena saya pakai dulu gitu loh, "Ini Betul betul. benar bagus nggak untuk Heeh, saya?" Gitu. "Oh ya udah, alhamdulillah mhm, bagus." Saya pasarkan dan ini sesuai dengan yang ada di diri saya juga mhm, gitu kan. mhm. Tapi ini kayak berpikir lagi, "Gimana nih cara marketingnya lagi?" Iya iya Saya iya. sudah berhijab kan. Iya, Oh ya udah karena oke. ini, dark spot ya terserah bisa di sini, di tangan ya kan, yang hitam-hitam bisa gitu, Siku. di siku semuanya. Jadi mungkin promosi untuk saya pribadi karena biasanya Ah, orang-orang para, follower saya itu sukanya kalau saya yang pakai gitu loh. Kalau orang kayak oh. kurang gitu, tapi kalau saya yang Siap pakai siap. mereka percaya. Mhm. Alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan kepada orang-orang untuk kalau ada sayanya mereka percaya gitu. Personal brand-nya udah Iya, kuat banget. masya Allah banget, alhamdulillah berkat Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Heeh, Produk dari Khalifah ini lahir dari beberapa heeh, masalah-masalah yang timbul di heeh, market iya, ya. ditambah Mhm. dengan pergaulan. Oh, Jadi bergaulan. circle saya ini pengusaha kan, Oke heeh, oke. kayak Cece Meti, Titi Mhm. Ya, Agustina, tahu tahu. Lia, ya kan Iya. semuanya itu kayak
kenapa nggak buat brand sendiri daripada Ya, pasarin punya orang, ya kan betul. kamu punya nama sendiri nih di pasar. Iya iya. Ini juga kalau tentang influencer itu kita nggak tahu sampai Mhm, kapan, orang betul. pakai kamu setiap tahun itu pasti ada yang baru yang baru yang baru, ya kan. Awalnya saya bilang kayak gini, "Hai bukan dunia saya itu, Iya iya buat iya. jualan, saya Iya nggak iya. bisa ini fokus kayak gini, saya masih nyaman kok dengan yang ini," gitu loh, Oke, promosiin produk orang. betul. Tapi karena teman-teman saya semua ngedukung Mhm, gitu, nge-support, "Udah kasih ini enak loh kalau punya mhm. usaha sendiri, tambah lebih bagus lagi kalau kamu punya uang yang tambahannya ini untuk keluarga dan sebagainya kan alhamdulillah." Jadi saya, oh ya udah makanya Iya yang iya. hasil dari jual parfum, Mhm. ini semuanya kemarin saya pakai buat berangkatin saudara-saudara saya umroh. Nona Lifa Lifa, Lifa. jadi kayak, udah deh biarin semua pengeluarannya habis, yang penting, saudara-saudara saya berangkat umroh. Kak, percaya nggak kalau orang-orang sudah Mhm, berpikiran seperti itu, mhm. rezekinya tidak habis-habis. Amin ya Allah, amin, Masya gitu. Allah, luar biasa. Oh ya Kak, variannya apa saja ini? Atau cuma Kalau satu? itu cuma satu, kalau Oh, parfum itu ada 6 kalau nggak salah, maybe ya, mhm. ada Axel, ada Mmm, Haifa, ada mhm. Kiehl's, Sweet Vivanta dan lain-lainnya. Oh, berarti sekarang udah ada 2 produk, Kak? Iya, Parfum heeh. sama Dutch. Rencana mau tambah lagi, cuma Oh, lagi kayak, sambalnya mau ini lagi, tapi di body care aja body sebenarnya, care. iya. Menarik menarik. Karena memang Makassar agak kurang ya yang Iya, seperti tentang itu. di bagian itu. Mereka lebih fokus ke wajah, Mmm. body lotion, atau apa gitu, lip tint, seperti itu. Oke Kak, saya tanya-tanya Mhm, sedikit nih tentang mhm. strategi marketing. Kan saya kan base-nya Iya, marketing ya. harus nih, harus sharing dong. Nah, kita lihat kan Mhm, skincare mhm, owners, di mhm, mana yang saya lihat untuk strategi marketing mhm. mereka lebih kepada Iya, flexing. Kalau Kak heeh. Hanifah sendiri setuju enggak seperti itu atau seperti apa sih strategi marketingnya? Makanya saya jujur nih, mungkin Heeh. teman-teman semua lihat saya jarang banget kan untuk promosiin barang sendiri Nah, karena saya saya bingung. baru tahu. Iya kan? Kan? Iya iya Jangan-jangan iya. karena saya terlalu fokus dengan brand-brand orang, berubah Mmm, brand sendiri ini enggak gitu loh. Karena saya oke. kayak bingung mau kayak gimana karena saya nggak mau yang kayak seperti yang ini ya. Saya Mhm. mau yang lebih lebih ke nothing tulus aja deh. Wah, Apa ini aja deh gitu loh. Kayak saya percaya Allah yang gerakin sama orang. Masya Walaupun Allah. saya ini kalau mereka mau beli pasti dihubungin gitu loh. Alhamdulillah walaupun tanpa saya promosi seperti ini dan bagaimana, ada tim-tim saya gitu loh yang ngebantu juga, kayak tim Iya reseller, iya iya. agent aku gitu Betul kan betul. ya. Kadang, "Kak Halifah kenapa nggak buat video ini untuk kita tambah-tambah Iya gitu iya loh, iya. dipromosiin." Kayak, aduh gimana nih saya masih kurang nih Iya tentang iya marketing, iya. takut nih nanti salah Iya gini, iya kayak iya. lihat teman-teman, gimana ya saya bisa belajar tapi nggak mau belajar-belajar yang kayak, "Aduh jangan deh bukan dunia saya yang kayak gini-gini nih," gitu loh. Masih pilih-pilih. Iya iya. Oke, untuk sistem marketingnya Kak, apakah B2B, business to business Kak Aginan atau langsung ke end Langsung user? langsung, Oh, langsung end user. Jadi iya, Kakak nggak punya reseller atau apapun itu. Kalau mau order langsung ke ke saya Kakak. Oh, ke saya. menarik menarik ini. Yang di mana memang bisnis sekarang seperti ini lebih ke aginan Iya, supaya lebih cepat. lebih cepat. Tapi Khalifah itu langsung Iya, ya. saya lebih sendiri. Jadi Apa pertimbangannya karena Kak? pertimbangannya kayak gini, saya kurang percaya dengan orang-orang. Iya iya Kapanpun iya. orang-orang bisa, mengkhianati saya, Ah, meninggalkan saya, menarik lebih menarik. baik saya berdiri di kaki sendiri dengan bantuan Allah. Ah, Masya Allah. Seperti Siap itu, siap. jadi kayak kayak promosi barang. Jarang banget loh saya mau kasih ke teman-teman, padahal bisa dibilang teman-teman saya banyak influencer. Iya. Bisa dong saya minta bantuan ke mereka, Sangat, nah, iya iya. tapi saya enggak, saya kayak, "Ah, enggak deh," mending kayak takut gitu loh, kayak nanti, "Ih, kenapa sih mungkin mau ngambil ini kali Iya ya, iya jalan iya. kita semua Iya ini iya. dengan karena kita berteman enggak." Tapi lebih ke teman saya banyak yang minta bantuan ke saya gitu loh, cuma saya kayak sendiri ke mereka kayak, "Jangan deh, saya lebih tunggu ke orang peka, lebih suka sama orang yang peka." Iya iya. Jadi Kak Heeh. Hanifah ini kayak tipe orang people pleaser Iya, juga. pleaser banget. Jadi kalau saya yang ini kayak, "Aduh nggak deh, nggak enak." Tapi kalau orang minta bantuan, "Ih, sini sini sini," gitu loh. Masya Kayak Allah. kadang merasa kayak, "Kenapa ya kayak saya kok lebih peka?" gitu loh. Kadang Mhm. mereka nggak minta bantuan, tapi saya kayak merasa, "Ini teman saya harus bantu." Posting flyer-nya, kayak saya lihat, "Oh, dia ada ini, bahkan gitu yang pengen dipasarin, saya bantu lah." Tapi ketika saya punya produk, nggak ada yang seperti itu gitu loh. Kadang kalau saya ada acara undangan, kadang mereka nggak ada yang jarang yang datang gitu loh. Hanya orang-orang beberapa yang memang benar-benar mengetahui bahwa, "Ih, Hanifah ini sering datang, ini teman saya," gitu loh. Tapi yang lain kayak, "Oh gitu ya, cukup tahu aja." Cukup tahu aja ya. Cukup tahu. Iya, karena memang biasanya seperti itu sih. Ada Iya, kata yang mengatakan terlalu baik itu itu juga juga tidak tidak baik. baik. Tapi mau gimana, Oke. bekerja Susah susah.
Oke Kak, tadi sempat cerita ya kalau Masya Allah dari Wasilah Iya, IPA ini heeh bisa heeh. memberangkatkan umroh keluarga. Iya. Ini sudah umroh berapa? Kalau saya Kemarin? umroh alhamdulillah ke-6. Oh 6. Masya Jadi Allah. Heeh. di 2022 2 kali, Heeh. di 2023 4 kali. Pasti ada story kan di balik umrohnya itu. Dan saya lihat umroh terakhir ini betul-betul ada semacam sesuatu yang ngejelek langsung ke Khalifah, boleh diceritakan Kak? Oh, kayak iya, sebenarnya kayak setiap umroh itu pasti kalau balik udah nyaman kayak gini, tapi ada kerjaan yang mengharuskan saya tidak berpakaian seperti ini, Iya gitu iya kan. iya. Jadi saya memantapkan diri di 2024 untuk berhijab. Oh, Berhijab. Masya Jadi Allah. kemarin itu awalnya waktu awal nikah udah berhijab, Iya, maksudnya karena udah kayak mikir, "Ya Allah, dosa saya ini pasti suami saya tanggung kan, jadi saya harus sudah menjadi istri solehah lah ya." Tapi ternyata di balik itu keluarga saya masih kurang mendukung berhijab. berhijab. Oh. Dan kerjaan juga masih ada yang belum berhijab, banyak endorse lulur lah, ada inilah, jadi kayak mereka tuh ngontraknya setahun gitu kan. Oke. Jadi saya tunggu waktu, ya Allah mudahkan, kayak saya juga malu gitu loh, setiap pulang umroh buka pakaian yang udah tertutup, udah ini, tapi kayak berisi orang tua juga kayak, "Kamu itu, ih rugi-rugi umroh, ternyata pulang masih begini, apa yang kamu dapatkan dari umrohmu itu?" Gitu, kayak tertampar saya. Gimana muka saya ini? Iya iya juga, Nah, kepikiran lah saya terus, "Ya Allah mudahkan bagaimana sih ini harus ini." Jadi kayak biarin deh, kalau memang rezekinya hilang karena saya berhijab, ikhlas kok saya. Ada kok rezeki lain karena dengan produk ini mungkin karena saya selalu berdoa, "Ya Allah, kasih saya apa yang bisa saya jual, yang penting saya bisa makan." ya ya ya. Setiap hari gitu loh, ada aja beli lauk. Alhamdulillah saya sudah bersyukur, saya tidak mengejar apa kayak tidak, saya mau jadi orang kaya enggak, saya selalu berdoa, "Ya Allah, saya cuma pengen Engkau berikan rezeki yang cukup agar keluarga saya bisa makan, adik-adik saya bisa saya nanggung." Kalau miskin seperti ini kayak adik saya yang ikut ini, Iya. Iya iya iya. kayak kuliah, adik saya bilang, "Saya mau kuliah," saya bilang dulu gini, "Deh coba dulu deh yang beasiswa kayak saya." Saya berikan contoh ke mereka, "Dek, saya ini berjuang sendiri loh, tidak ada yang bantu. Saya merantau di Makassar dengan saya sendiri cari uang, biaya hidup sendiri, alhamdulillah syukur kalian semua deh. Alhamdulillah saya kasih rezeki dititipkan untuk bantu kalian semua. Tapi kalau mau hidup saya ini bisa iri-iri saya sama kalian. Karena saya anak pertama, tidak rasakan seperti itu hanya sampai kelas 2 SD saya rasakan deh. Saya sudah tanggung semua orang tua kita sakit. Saya harus jaga adik saya ini, saya bawa ke sekolah belajar kelas 3 SD, saya bawa dia karena tidak ada yang jaga, saya bawa dia ke sekolah sambil belajar, saya tidur sampai tertidur. Lalu cerita tentang pengalaman hidup, wah rasanya kayak, ya Allah terima kasih udah dikasihkan sampai saya ini gara-gara kejadian-kejadian ini saya bisa kuat, apapun saya bisa hadapi, saya bisa jalani ikhlas. Jadi kayak, ya Allah alhamdulillah saya bisa saya kasih kuliah ya, dikasih rezeki. Kayak yang lagi nih yang kelima, saya coba coba dulu deh kalau misalkan memang bisa ya beasiswa, alhamdulillah kalau rezeki lolos. Iya. Kalau yang kemarin ini adik saya karena tidak lolos, karena lolosnya yang bayar UKT, tapi nggak apa-apa deh, yang penting kalau memang niatnya Yang kuliah, betul. saya kuliah nah insyaallah, karena Allah gitu. Kalau Allah kehendaki saya kasih kuliah, saya kasih kuliah. Amal jariah Kak. Iya, saya tidak pernah mikir itu, saya pikir cuma, "Ya Allah, saya pengen ada di saya orang tua saya bisa menikmati apa yang mungkin mereka kemarin tidak bisa nikmati," gitu loh. Tidak pernah mikir diri saya sendiri, jadi saya pikir hanya untuk keluarga dan orang tuaku. Masya Allah, please. Sampai kemarin ada yang diumrohkan juga ya dari followersnya bukan Iya, hanya kalangan keluarga. keluarga. Itu Jadi gimana Kak? Kok bisa? Ini saya kan orang lain loh jujur Kak. pribadi kalau dari diri saya sendiri kayak nggak tahu ya, kalau hati saya yang bilang, "Saya mau pesan ini deh," gitu loh. Harus gitu loh. Pada saat itu harus keluar gitu loh. Jadi kayak kemarin-kemarin kayak, saya mau umroh kan, mertua, padahal sebelumnya saya nggak ada pikiran seperti itu ya, tapi karena duduk-duduk, minum, pikir-pikir umroh, "Ih saya mau umrohkan mertua deh." Saya ajak.
Tapi, mertua kayaknya belum sedia kan, Iya jadi, iya. oh ya udah nggak apa-apa gitu, mungkin rezeki yang lain. Jadi kayak saya selalu melakukan sesuatu itu karena hati, dorongan ada yang di dalam hati yang berbicara, kayaknya saya harus ini deh, kayak duduk nih, misalnya kayak kemarin kan yang buka open donasi juga semuanya itu dari hati gitu. Kayaknya saya mau buat ini deh biar orang-orang yang bisa ini merasakan, sedekahnya sampai nih ke sini walaupun mereka belum bisa ke sini, tapi mereka bersedekah di sini melalui perantara ini gitu. Selalu dari hati sih semuanya ya. Nggak ada yang kayak mau disuruh sama orang gitu, apalagi kalau kenapa sih kalau, mau sedekah harus ke sini ke sini ke sini, saya nggak suka kalau ada orang yang kayak gitu. Kayak, "Kenapa kan ada yang ngatur?" gitu loh, "Yang punya ini sendiri kan saya, kenapa ada orang lain yang ngatur saya?" Jadi kayak nggak suka aja. Sudah jadi konsekuensi Iya, sebagai konsekuensi, public iya. figure. Betul. Tinggal bagaimana cara Iya, kita kontrol kita hati kita ya. menyikapinya semua. Luar biasa sekali ya teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak. Oke Kak, mungkin terakhir di sesi ngobrol-ngobrol kita, kita akan ada sesi Iya. nanti selanjutnya. Apa kira-kira yang disampaikan sama follower, sama orang tua atau orang pintar mungkin? Oke, terlebih ingin bilang bahwa ya, saya mau beri apa ya ke teman-teman, terutama followers Kalimantannya dan juga Papua, hidup ini kita tidak tahu sampai kapan. Makanya kita harus selalu berbuat kebaikan karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lain. Mungkin di dalam materi kita belum sanggup, kayak kita bantu orang yang mungkin kayak, "Ya Allah ini gitu lihat." Gak apa, tapi kalau kayak punya power, contoh mungkin bisa dilihat dari saya pribadi, kayak uang, saya mungkin belum cukup lah ya untuk membantu semua yang membutuhkan. Tapi karena dengan bantuan kalian, dengan niat saya ingin membantu gitu loh, menyalurkan donasi-donasi kalian, alhamdulillah kita sama-sama gitu loh, kita sama-sama melakukan kebaikan yang dimana kita bermanfaat untuk manusia lainnya gitu. Jadi buat teman-teman semua jangan patah menyerah kalau kalian punya masalah, kalian selalu bersandar diri sama Allah, namanya hidup. Ya Rasulullah saja yang hidupnya selalu penuh ujian, tapi Rasulullah selalu memberikan yang terbaik. Semoga kita bisa ya mengikuti ya teladan Rasulullah, keluarganya yang banyak banget sih yang kita bisa lihat, yang bisa memberikan kita ya Allah. Kita saja yang manusia biasa melakukan ini banyak yang nggak suka. Bagaimana dengan Rasulullah gitu loh, kebaikan aja pasti ada yang benci. Kayak saya banyak yang cibir mungkin, mungkin ini Khalifah ini aja sih mau dikata baik apa dan sebagainya kayak gini-gini. Terserah orang mau bilang apa, pokoknya kalau memang itu kebaikan lakukan. Lakukan. Pokoknya jangan lupa juga kalau kalian pengen hidupnya lebih baik lagi, jangan lupa orang tua kalian. Walaupun misalkan ada yang mengatakan bahwa Kak, Kakak mah enak, orang tuanya baik ke kalian kan, saudara-saudara kalian juga gitu. Tapi nggak selamanya juga anak, yang memiliki sifat ikhlas ya, kayak ridho dengan, kelakuan sifat orang tuanya itu banyak yang membenci kan. Heeh, kalau kita ikhlas, kita ridho dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, apapun orang tua kalian mau dia benci atau melantarkan kalian, tapi kalau kalian punya hati yang luas, ya bertawakal, pasti kalian ikhlas itu selalu bantu orang tua kalian. Karena itu surga untuk kita sendiri gitu kan ya, itu surga kita, banyak pintu surga yang udah dijanjikan oleh Allah, mari kita cari salah satunya dengan mudah ya, berbakti kepada kedua orang tua, selain saya itu sesama saudara kalian. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Harifah. Oke teman-teman semua, kita akan masuk ke sesi kedua. Sesinya ini menarik nih Kak. Apa itu? Ada beberapa pertanyaan Mhm. yang saya akan tanyakan ke Kak Khalifah. Iya. Nama sesinya itu fakta atau hoax. Oke. Oke. Jadi nanti kita akan lihat di layar ya pertanyaan-pertanyaan nama saja. Silakan Kak Khalifah boleh diangkat Oke. ya. Apakah ini fakta atau hoax? Oke. Yang pertama Kak, Kak Khalifah Intania jarang masak di rumah. Fakta atau hoax? Oh, hoax ya. Boleh dicerita. Hoax dong. Mhm. Kalian pasti udah lihat keseharian story, selalu masak-masak bagi presiden kalian, masa itu fakta sih Iya, jarang iya, iya. masak. Kecuali kalau Mhm. misalkan ada kerjaan di luar, gak sempat masak,
untungnya punya adik-adik. Jadi adik-adik Mmm. saya semua itu mau laki-laki, Heeh, perempuan harus mantap. pintar masak. Menarik menarik. Menu apa Kak yang biasa dimasak? Saya suka makanan seafood. Jadi Seafood. pada andalan itu raca-raca mangga, lawi-lawi Oh, dengan udang, siap pasti siap. semua follower sudah tahu ya, duta lawi-lawi. Oke, jadi hoax ya, teman Hoax. sama hoax. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Halifa Intania adalah seorang mualaf, fakta atau hoax, Kak? Fakta, Oh, jadi lebih ke keluarga saya. oh keluarga. Iya kan, karena saya lahir di Toraja. Oh, Jadi dulu itu saya lahir di Toraja sampai umur mau SD baru pindah ke Baru. mhm. Itu baru belajar Islam. Jadi dulu saya tinggal sama nenek. Oh, Nah, jadi saya gereja, saya makan B2 ya. Karena sebetulnya loh, Kak. nenek saya pendeta. Nenek Oh, saya iya iya. pendeta, mama bapak saya lagi di Baru kan. Jadi saya Mhm, lebih dirawat sama nenek mhm, dari kecil. Jadi kayak untuk belajar Islam itu pas pindah mau sekolah di mmm, Baru. Jadi kayak di Hatta apa semuanya mengaji, diajar sholat baru pada saat sekolah gitu loh. mmm, Jadi pada saat kecil itu saya gereja, ini ibadahnya ibadah gereja mhm. Kristen Iya gitu iya iya loh. iya. Jadi ya alhamdulillah mama ya yang keluarga Toraja Iya, Batak. mhm. Mhm. Oh, begitu. Oke, jadi Kak Alifa yang tadi adalah seorang mualaf fakta Heeh, ya, fakta. lebih ke keluarga beliau. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Alifa Intania suka sedekah di Madinah karena pencitraan. Wah, wah, wah. Hoax Oke, dong. betul, Ya hoax. Allah ya Allah, masih aja ada yang beranggapan bahwa itu adalah pencitraan. Mungkin di sebagian orang ada, namanya dunia ini. Betul, betul. Kita tidak tahu ya, tapi alhamdulillah syukurnya saya itu selalu melakukan sesuatu karena ingin mengejar pahalanya. Ya kan, kita Mhm, ini ya Allah hidup, saya ndak tahu apa yang bisa saya lakukan, apa mhm, yang bisa saya bawa gitu loh. mhm. Jadi selalu hati saya kayak di Makassar sebelum ke Madinah aja saya selalu udah open gitu loh. Pada saat itu ada berita yang tentang orang Makassar tukang beca. Oh, Tukang iya iya beca iya. yang makan aja kayak mikir 18.000 itu kayak pulang di rumah baru makan sama istrinya kayak di situ langsung terketuk hati saya. Mmm, Ya Allah ini di mana di Makassar? Masa sekampung juga nggak ada yang bantu gitu kan? Ya udah saya open donasi, ternyata antusias para follower saya itu banyak gitu loh kayak, "Hah? Nggak sampai ya Allah ternyata banyak yang masuk puluhan juta untuk bantu Bapak ini," gitu loh. Jadi mulai dari situ setiap ada yang ini, ih hati saya terbuka lagi, kenapa gitu nggak saya upload di Tanah Suci gitu kan yang saya bilang tadi, kali aja ada iya yang mau iya iya. sedekah tapi belum sampai. Ini juga ya alhamdulillah bisa nih, kayak ada teman saya, "Ayo deh, ayo kita buka," Mhm, kayak ini ada yang bantuin kan teman-teman gitu loh, alhamdulillah. Jadi pokoknya semua dari hati tergantung ya niatnya, ya teman-teman aja sendiri kalau bisa dibilang saya nggak tahu teman-teman niatnya kalau misalkan sholat, niatnya sholatnya karena ibadah karena Allah atau sholat karena pencitraan mau dilihat kayak misal nih deket dari masjid rumahnya, iya iya iya. mertua di samping kan, Iya 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 iya. karena mau ditahu bilang rajin Rajin, sholat, heeh. pergi ke masjid setiap hari padahal dalam dirinya bukan karena Allah kan, karena mau dibilang, "Ih, rajin sholat ini dan sebagainya," nggak ada yang tahu, saya. Betul. Jadi yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah, jadi terserah orang-orang mau menilai apa, kita tidak bisa ya untuk menutup semua mulut ya, cuma menutup telinga aja, kita pilih yang baik-baik, dengerin baik-baiknya aja, terserah orang-orang aja, karena pahala ya Allah yang memberikan, pahala juga kita ya kita tanggung sendiri, untuk akhirat juga kita sendiri, jadi orang-orang terserah aja mau menilai apa ya, intinya adalah saya melakukan ini semua karena Allah dan tentunya hanya mengharap pahala dari Allah bukan dari pengakuan orang-orang. Oke, jadi Khalifah suka sedekah di Madinah Iya, karena pencitraan itu hoax ya, hoax. teman-teman. Oke, next. Khalifah Intania sudah menghasilkan uang sendiri dari SMA. Fakta Fakta. dong. Iya, boleh diceritakan? Ya, jadi pada saat itu dari kecil Mhm. dengan cobaan yang diberikan oleh Allah, orang tua saya sakit, itu harus bolak-balik rumah sakit setiap hari. Saya punya adik 4, saya sebagai anak pertama harus bertanggung jawab memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Mhm. Jadi kayak udah takut gitu minta Mhm. uang sama orang tua gitu, kayak segan. Mhm. "Pa, mau minta uang ini," kayak 1.000 aja itu udah bersyukur banget kalau Iya iya dikasih iya. sama orang tua. Heeh. Jadi ketika SMA itu
Saya basket, saya Iya. ini, Heeh. jadi hasil-hasil dari model, basket, juara, Oh, iya iya. ada, beasiswa yang dikasih Mhm juga mhm. dari sekolah, itu tuh kayak, "Wah iya Bang bisa saya pakai kan untuk biaya sendiri," kayak lebaran bisa beli baju lebaran sendiri. Jadi dari situ alhamdulillah sampai sekarang kayak udah lupa minta uang sama orang tua itu rasanya kayak gimana. Kita-kita masih SMA masih ini loh, Kak, sama Iya, orang tua, dia aduh. kayak mikir jadi pada saat kuliah, ya Iya alhamdulillah iya. ya Allah, waktu lulus SMA ada cerita yang saya tekankan sekali dalam diri saya, Mhm. "Pak, saya mau kuliah, saya sudah mau tamat ini SMA, Iya kira-kira saya kuliah nggak sih atau tidak ini?" iya. Bapak saya bilang kayak gini, "Nak, saya tidak tahu nak kamu itu kuliah atau tidak. Karena kalau untuk bapak sendiri, bapak tidak punya uang. Saya tidak bisa dan tidak mampu untuk kasih kuliah. Tapi kalau Allah mau nak, berkehendak pasti kamu kuliah nak kalau memang Allah mau." Itu saya pegang sampai saat ini. Apapun yang terjadi kalau Allah berkehendak pasti bisa. Kun fayakun Kun ya. fayakun, ini merinding. Jadi kayak, ya Allah, alhamdulillah saya didekatkan dengan orang-orang yang bisa membantu saya tidak punya biaya. Saya didekatkan dengan orang-orang yang bisa antar saya ke Makassar, didekatkan dengan orang yang bisa kasih kenal saya, dengan orang-orang yang ingin saya daftarkan gitu loh. Jadi tidak bisa lupa kayak Pak Asdir, semuanya ya kan, guru di baru Baru itu iya. dulu ketua sanggar saya, pengajar sanggar itu banyak membantu juga untuk saya bisa sampai ke Makassar ya, dia antar untuk mendaftar sampai ini didekatin kayak, "Oh ini kuliah, ini dosennya ini, baik semua." Jadi alhamdulillah kayak kemampuan yang kayak saya kasih gitu loh, karena saya hobinya nari, saya ambil jurusan yang sesuai dengan bakat saja gitu loh. Alhamdulillah lulus beasiswa, bisa menghidupi uang beasiswa ini untuk keluarga gitu, jadi tidak pernah pikir untuk Heeh. orang-orang. Jadi mama saya bilang kayak gini di tetangga, Iya. "Sepertinya saya malu sama anak saya." Kenapa Ibu?" Iya iya. "Karena seharusnya saya yang kirim uang ke dia, kenapa dia yang kirim uang balik ke saya ya kan?" Jadi kayak, "Nggak apa-apa Mak, saya ikhlas." Jadi kayak di sisi lain kayak saya lihat orang-orang, ya Allah enak ya orang udah di kalau mau naik kuliah ada bungkusan-bungkusan ya Betul betul kan, betul. disiapin kos-kosnya, Heeh heeh. kasurnya. Heeh. Kalau saya sendiri harus diri saya sendiri yang bisa siapin semuanya. Jadi kayak, "Tidak apa-apa Mak, saya mah ikhlas, tidak pernah jangan pikirkan, diri saya," gitu loh. Selama saya masih mampu, saya masih bisa sendiri untuk bertahan hidup di sini, jangan khawatir, saya bisa kok insyaallah karena ada Allah yang bantu saya jaga saya, Luar gitu. biasa. Ini juga atas doa-doa orang tua. Betul orang. Kalau tanpa doa mereka, kayaknya saya tidak bisa sampai di sini, di titik ini. Jadi kayak misal kalau, ya Allah bagaimana ya kalau kehilangan orang tua, pintu surganya ini kayak gimana lagi gitu, doa-doa yang bisa ini kecuali ya makanya cari yang ini, lakukan yang terbaik, dengan sering melakukan kebaikan insyaallah inilah jalan kita ya, insyaallah amin ya Luar Allah, biasa semoga sekali. diterima. Oke, jadi Heeh, Kak Halifa Intannya sudah menghasilkan uang sendiri dari SMA, fakta fakta. ya. Jadi mindset entrepreneur-nya itu udah dari SMA Iya, banget. dari kecil nggak Heeh. tahu, mungkin saya, umur boleh kecil, Mhm. anak kecil, Kecil ya. tapi pikiran udah dewasa. Adik-adik saya masih SD saya sudah bilang, "Kak, dulu, masa sih dia orang nggak mampu? Iya Masa iya. sih dia orang ini?" Iya iya. Lah kenapa orang percaya? Iya iya. Saya nggak punya apa-apa, saya cuma jalan kaki ke sekolah, kalaupun ada uang jajan baru naik beca, naik ini. Kalau ke sekolah jalan kaki pulang pergi 11 kilo mah bisa juga itu. Sebelas kilo. Heeh, naik sepeda saya bisa naik Iya sepeda iya. seperti itu. Jadi kayak, Heeh. ya Allah kalau ada cerita-cerita dulu mah ya Allah sampai dilihat di titik ini kayak, wah alhamdulillah pernah dilalui akhirnya kita bisa memanusiakan manusia gitu loh. Jadi luar biasa. Oke, Kak. Kita pertanyaan selanjutnya masih ada? Masih ada? Ada, Oke, masih ada. ini, Kak Halifa Intania punya kos-kosan. Fakta itu atau fakta oh fakta, fakta. tapi lebih ke kos-kosan milik mertua. Oh. Jadi, rumah yang saya tinggali ini Heeh. kan dari mertua Iya kan, iya iya. sebelumnya itu adalah kos-kosan. Nah, Oh. kos-kosan, jadi saya tinggal di bawah, kos-kosan di atas gitu loh. Oh, Jadi di atas heeh, di kos-kosan. atas. Saya dikasih tanggung jawab dulu awal-awal itu untuk mempromosikan nih Kak Rizal ada yang meminatkan. Tapi kalau untuk kepemilikan itu milik
mertua Oh iya, saya. benar. Mhm. Coba diajarkan untuk mengelola Iya, ini. ngelola. Oke, baik. Jadi Kak Haliko punya kos-kosan, fakta, Fakta tapi itu dari dari mertua. mertua. Oke. Masih ada? Masih ada? Oke, Oke. selesai ternyata Kak Alifa, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak ya Heeh, Kak Alifa sudah mhm. mampir di Uhwa Podcast. Iya, Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. ya. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Dan insya Allah di podcast selanjutnya kita akan menginvite kembali gestar-gestar kita yang pastinya memiliki mindset tentang entrepreneur dan bertempat tinggal di Sulawesi Selatan untuk berbagi inspirasi, berbagi story, dan lain sebagainya. Saya Akhir Rahman undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih.